sukacita yang luar biasa kita ada bersama-sama pada pagi hari ini. Wow. Berapa dari saudara diberkati dengan hadirat Tuhan dalam penyembahan? Saya diberkati, saya diingatkan akan bagaimana Tuhan memanggil setiap kita melewati waktu-waktu di dalam kehidupan kita. Seringkali kita melihat dari kacamata, kalau kita menang, kalau kita berhasil, kita meninggikan Tuhan. Tapi juga seringkali ada waktu-waktu di mana kita takut, kita khawatir, kita mungkin lemah, gitu ya. Itu juga waktu-waktu untuk kita bisa melihat Tuhan dan meninggikan Dia di dalam keadaan kita. Amen. Minggu ini dan selama minggu kemarin, selama 4 minggu ya, kita sama-sama belajar satu seri firman Tuhan, hidup dengan iman, living by faith. Ini seri yang sebenarnya dirancang untuk kita hidup dengan iman secara praktis, gitu ya. Banyak mungkin kita berpikir hidup dengan iman gimana sih, gitu ya. Jauh gitu mungkin secara konsep, secara teologi, tapi di dalam banyak hal sebenarnya hidup oleh iman itu, living by faith, adalah sesuatu yang sangat praktis yang kita akan belajar sama-sama. Nah, hari ini serinya bicara tentang hidup dengan iman di dalam pekerjaan kita, living by faith in the workplace. Kalau misalnya saudara pernah dengar ada yang berkata sama saudara gini, saya kayaknya tahun depan akan masuk ke dalam pelayanan. Di dalam pikiran kita, mungkin kita berpikir, oh berarti tahun depan dia mungkin ninggalin kerjaan, terus mulai banyak melayani di gereja. Gitu. Saudara berpikir seperti itu? Kalau ada yang bicara kayak gitu, pasti next step-nya waktu ngomong dia jelasin sama kita, oh saya pelayanan berarti nanti banyak ini di gereja, gitu ya. Meninggalkan banyak hal-hal yang dari sekuler, dari kerjaan dia, dan mulai melihat bahwa plan itu ada di gereja. Di satu sisi, iya benar, gitu. Tetapi di sisi yang lain, sebenarnya ada satu konsep yang ada di Alkitab yang berbeda dengan naratif yang mungkin kita dengar selama ini, gitu ya. Dan ini yang kita akan belajar sama-sama. Jadi kalau boleh dikasih judul hari ini, judulnya itu The Eye, atau mata, gitu ya. And the eye, dan sayanya itu the eye of the workplace. Jadi the eye sama the eye ya, of the workplace. Dari Kolose 3 ayat 23 lanjut. Kalau saudara baca, saya mau mendorong saudara kalau baca Alkitab ada chapter break, ada title gitu ya, passage title, skip aja langsung gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada di dalam teks asli pertama kali. Jadi kalau saudara ini tabrak aja terus batas-batas ininya chapter breaknya. Kadang ini biasanya jadi nabrak sedikit karena ayat 4 ayat 1 ini sedikit banyak nyambung sama yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita akan belajar sama-sama firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 sampai Kolose 4 ayat 1. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama. Kemudian kita akan berdoa. Amin. Kolose 3 ayat 23 sampai Kolose 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan,
Berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biar pagi hari ini Kau berbicara, menyingkapkan dalam hati kami. Untuk kami mempunyai perspektif, mempunyai cara pandang yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, berkenaan dengan pekerjaan kami. Ajar kami, tuntun kami untuk berjalan di dalam iman yang Kau mau untuk kami berjalan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, Amen and Amen. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau mungkin Kolose 3 itu salah satu yang sering dikutip untuk kita yang melayani, ya. Apa yang kamu perbuat, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, gitu ya. Di satu sisi betul di dalam pelayanan, tetapi ayat ini juga sebenarnya pertama kali dikasih konteksnya adalah kepada hamba yang waktu itu di dalam sistem ekonominya orang Romawi ada master and slave, gitu ya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Nah, di dalam apa yang kita mau belajar sama-sama hari ini berkenaan dengan hidup dengan iman di dalam dunia pekerjaan kita. Suka nggak suka, kita punya proporsi waktu di dalam kehidupan kita. Dalam 7 hari seminggu, kita punya proporsi waktu. Mungkin teman-teman di sini ada yang kerja Senin sampai Jumat, ada yang 9 to 5, ya. Ada teman-teman di sini ada yang 9 to 9, gitu ya. Ada yang lembur, gitu ya. Saya mengerti. Ada yang Senin sampai Minggu masih ada lagi kerjaannya. Saya juga mengerti, gitu ya. Dan sedikit banyak kerja mengambil proporsi waktu di dalam kehidupan kita. Bukan cuma proporsi waktu, juga proporsi pikiran. Gitu ya. Saya ada mungkin teman-teman yang di sini. Ada teman yang ngobrol hari Minggu, hari Senin sampai Jumat di tempat kerja ngobrolin kerjaan. Sabtu ketemu waktu olahraga tetap ngomongin kerjaan, gitu ya. Hari Minggu ngobrol kerjaan juga, gitu ya. Kayaknya ngomongin kerjaan nggak habis-habis, gitu ya. Suka nggak suka itu mengambil proporsi waktu. Di satu sisi, hal yang lain juga adalah kita manusia modern mempunyai kecenderungan untuk membuat pekerjaan kita, karir kita menjadi identitas atau keberhargaan kita. Di satu sisi, kalau misalnya kerja di mana, saya suka bercanda dulu sama teman-teman kalau kenalan sama orang kan di bagiannya apa. Kalau jabatannya nggak terlalu ini tuh pasti cepat gitu ngomongnya apa gitu ya. Tapi kalau direktur gitu kan ngomongnya tuh jelas gitu, lebih enak gitu ya. Somehow itu membuat seseorang masih lebih berharga karena pekerjaannya, karena posisinya. Ada mungkin buat teman-teman di sini yang kuliah gitu ya. Kuliah di mana? Di universitas. Cepat banget gitu. Apa di mana gitu ya? Karena nggak terlalu bonafit misalnya. Kadang-kadang kita membuat tanpa kita sadari pekerjaan kita buat teman-teman yang mahasiswa, kerjaan saudara jadi pelajar ya, belajar saat ini ya. Jadi suka gak suka, that's your job gitu, is to study. Dan mungkin tempat di mana kuliah, kemudian nilai menjadi sebuah ukuran betapa saya berharga atau enggak, betapa saya punya confidence atau enggak. Dan pagi hari ini kita akan belajar sama-sama 3 hal dari firman Tuhan ini tentang berbicara who we belong to atau who we work for. Kita kerja buat siapa sih sebenarnya? Yang kedua, kenapa kita kerja? Alasannya kita kerja itu apa? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bekerja di dalam kehidupan kita secara praktis dalam beberapa hal. Paulus mengatakan kepada, sebenarnya kalau saudara baca konteks lebih besarnya kitab Kolose, itu surat kepada jemaat di Kolose. Seperti biasa Rasul Paulus itu menulis surat kepada jemaat. Ada hal-hal yang teologis yang dia bagikan di bagian awal. Kemudian di bagian akhir, Rasul Paulus biasanya menulis hal-hal yang praktis, mungkin nasihat, yang berhubungan dengan teologis, implikasi yang harus yang terjadi karena mereka percaya pada Kristus. Dan di bagian yang ini, Paulus berbicara tentang servant dan masters, gitu ya.
Nah, saudara perlu mungkin punya gambaran uh, konteks bagaimana di zaman Greco-Roman waktu itu uh, tentang budak dan masters gitu ya. Tidak sama dengan konteks kalau teman-teman di sini pernah baca cerita sejarah ya, di mana uh, menjadi budak itu karena rasnya, kemudian ditangkap, kemudian diculik gitu ya untuk bekerja tanpa ini. Dan waktu itu secara umum tidak sama dengan ya tahun 1500 1600 perbudakan yang seperti itu ya, sampai akhirnya ada penghapusan perbudakan gitu ya. Tetapi di zaman Rasul Paulus ini banyak mereka yang bekerja dalam banyak hal, ada regulasi-regulasi sedikit banyak mungkin memang budak di dalam banyak hal tidak punya hak yang besar, kemudian mereka juga ada gaji seperti itu ya. Jadi mungkin secara konteks banyak kemiripan dengan orang yang bekerja saat ini. Makanya waktu itu nggak dibilang para bos dan karyawan gitu ya, karena waktu itu konteksnya tidak ada seperti itu. Dan kenapa ada beberapa saya sempat pernah ngobrol, oh kita mendukung perbudakan, enggak juga gitu ya, karena konteks waktu itu tidak sama dengan konteks perbudakan yang terjadi sebelumnya. Dan Rasul Paulus bahkan mengatakan ini ngomongnya nggak cuma buat budak aja, tapi buat tuan-tuan juga. Nah, jadi konsep yang kebenaran yang Rasul Paulus bagikan bahwa kamu sebagai karyawan, kamu kerja, konteks ini buat kita applicable untuk kita yang bekerja hari ini, dan konteks ini juga applicable buat kita yang kalau kita jadi bos ya, dan jadi atasan, jadi karyawan. Beberapa dari kita di tempat ini mungkin tidak di dalam posisi ada yang business owner gitu ya, ada yang pemegang kepentingan seluruh perusahaan misalnya, tetapi kita juga berada di dalam satu hierarchy of struktur perusahaan dan sebagainya. Kita bertanggung jawab kepada seseorang di atas kita, dan ada orang yang di bawah kita yang bertanggung jawab kepada kita gitu ya. Sedikit banyak kita jadi supervisor, kita jadi pemimpin gitu ya. Di sini Rasul Paulus mengatakan, lakukan yang harus kamu lakukan sebagai hamba. Lalu dia bilang, taati Tuhanmu yang ada di dunia ini, obey in everything. Saudara langsung tentu kalau ini, tapi kalau bos saya suruh yang saya nggak setuju, ya gimana gitu kan? Well, tentu kita tahu konteks di sini bukan berarti taatin semua yang melanggar secara moral, melanggar firman Tuhan. Tapi di ayat ini Paulus mengatakan, taati di dalam konteks pekerjaan yang harusnya kamu taati. Teman-teman di sini mungkin pernah juga, jujur saya juga pernah kerja dengan bos atau atasan yang enak gitu ya. Ada yang nggak enak, setuju ya. Ada yang mungkin teman-teman sini kalau pernah kerja cukup lama, pernah ngalamin leaders yang berbeda. Ada yang rasanya pengen banget gitu yang keluar, atau dia keluar duluan gitu ya. Ada yang kita kayaknya enak banget timnya gitu, we keep on going gitu. Tapi setelah keep on going, ternyata leaders kita dapat promosi, dia harus pindah another team. Kayaknya ada banyak hal yang mungkin kalau boleh kita jujur, ada hal-hal yang as we work, waktu kita kerja, yang kita perlu taatin dan kadang kita nggak suka. Sudah pernah kayak gitu? Ada bagian-bagian, misalnya di dalam waktu saya jadi sales, ada bagian dikasih tugas follow up project yang kayaknya nggak tahu, ini udah kayak istilahnya teman-teman bilang tuh itu project dead end gitu ya. Dead end dalam arti ya kamu kejar terus juga nggak ada resultnya nanti gitu, tapi dikasih tanggung jawab gitu. Ada mungkin kita suka nggak suka, ada mungkin sudah dapat tanggung jawab untuk handling klien-klien yang problematik gitu ya. I wish I get a nice client gitu ya, tapi yang problematik, tapi that's okay. Ada banyak hal dalam konteks pekerjaan Tuhan panggil kita untuk mentaati, in the sense of bahwa kita lakukan itu bukan semata-mata untuk dilihat, untuk just look nice, eye service gitu ya. Ini dalam konteks pekerjaan kita.
Ada hal-hal yang saya baru kemarin ngobrol dengan dia bilang, wah ada teman kantor yang kayaknya one just look nice gitu ya, tapi kerjanya nggak bisa, selalu dioperin ke kita gitu kan. Kalau bagian ngomong kayaknya wah dia paling keren, tapi pas bagian kerjanya jatuhnya ke kita juga gitu ya. Saudara pernah ngalamin kayak gitu? Oke. Berarti sudah di tempat kerja nih ya, beneran ya. Oke. Tapi Tuhan ingetin kita bahwa kita melakukan apa yang kita lakukan bukan semata-mata untuk eye service, untuk kelihatannya nice aja di luar. Tapi Tuhan panggil kita melakukannya dari dalam hati kita. Sesuatu yang Rasul Paulus bilang gini, yang kamu kerjain itu ya, kamu you are not work for this master. I wanna you to work for someone else. Yaitu work for God, kerja untuk Tuhan. Sesuatu yang mudah kalau bos kita enak gitu ya, sangat tidak mudah kalau atasan kita sangat tidak enak. Tetapi itu bagian di dalam kehidupan kita. The reason why, next verse-nya Rasul Paulus itu bilang gini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bahasa Indonesianya bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Agak sulit, tapi di dalam bahasanya dibilang gini, you will receive inheritance as your reward. Buat kita yang kerja hari ini, unless ada agreement, kamu akan dapat share perusahaan, kamu nggak akan dapat share perusahaan, setuju ya? Mau kerja berapa 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kalau tidak ada bilang kok kamu akan dapat share atau bagi hasil or whatever it is, kita nggak dapat itu gitu ya. Dan di zaman waktu itu juga sama, yang namanya bond servant itu nggak punya hak untuk menerima inheritance, untuk menerima properti gitu ya, untuk menerima bagi hasil, itu nggak ada gitu ya. Tetapi Rasul Paulus bilang gini, because you are the servant of Christ, now you're going to receive inheritance. Sesuatu yang buat orang waktu itu, kayak saudara, kalau misalnya mungkin ini I don't know what will happen gitu ya. Saudara di interview kerja sebelum tanda tangan kontrak itu ada ini ya, kamu akan terima sekian persen dari saham perusahaan setelah kerja sekian tahun gitu ya. Saudara mungkin kerja begitu masuk, saudara coba bayangkan kalau misalnya setelah 5 tahun gitu ya, saudara akan menerima sekian persen dari share of the company. Bosnya nggak enak, tetap stay di situ. Betul ya. Pas waktu pekerjaan challenging, tapi kalau misalnya kalau perusahaan-perusahaan udah IPO gitu kan, stoknya naik gitu kan, saudara nih, oke, nggak enak juga gue tahan-tahanin deh 5 tahun gitu. Saudara bisa bayangin. Okay, because kenapa? Karena you know that you gonna receive something big at the end, something that is last gitu ya, yang berlangsung bukan hanya sesaat tetapi jangka panjang. Dan Rasul Paulus bilang sama orang-orang yang waktu itu yang bekerja as a bond servant, hey, look at this, you receive something bigger than what all the workers can do. You receive the inheritance. Saya mau bilang sama teman-teman di sini, di dalam waktu-waktu kehidupan saya melewati, ada waktu bekerja, saya ngobrol dengan orang-orang yang bekerja. Ada banyak yang di dalam dunia pekerjaan itu nggak nyaman, nggak enak. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal untuk memberkati kita sewaktu kita melayani Dia. Di tengah-tengah kerjaan mungkin atasan yang gak enak, ternyata Tuhan bisa berkatin kita dengan cara yang luar biasa. Mungkin atasannya gak berubah, tapi kita tetap bisa diberkati Tuhan karena kita ngikutin Tuhan. Karena toh berkat kita bukan dari semata-mata gaji yang kita terima, tetapi karena Tuhan yang memberkati kita. Di sisi yang lain, mungkin atasan kita gak berubah, tetapi Tuhan rubah kita, membuat kita bisa punya perspektif yang berbeda, membuat kita bisa bersukacita gitu ya. Saya share ini karena ada waktu di dalam kehidupan saya yang waktu pekerjaan
yang gak enak banget, tapi ternyata satu waktu Tuhan pindahkan saya ke tempat yang berbeda. Waktu-waktu yang di tempat yang lama, yang kayaknya tuh gak enak banget, ternyata itu menjadi berkat, jadi pelajaran, jadi leadership lesson untuk saya bisa melakukan tanggung jawab saya di pekerjaan yang berbeda. So, somehow Tuhan gak pernah gagal untuk membuat inheritance itu terjadi di dalam kehidupan kita. So, this inheritance means, di ayat ini bukan cuma this world blessings, berkat di dunia, tetapi juga bagaimana sebuah hubungan. Makanya bagian dari inheritance kita adalah hubungan bersama dengan Tuhan. Jadi kita dibentuk, kita jadi semakin serupa dengan Tuhan. Yang Paulus mengatakan di sini gini, waktu kamu melihat Kristus, kamu akan punya perspektif bahwa sekarang kamu gak semata-mata kerja di perusahaan A atau perusahaan B. Buat teman-teman sini, mungkin kita kerja di perusahaan A, perusahaan B, tapi at the first place, we are not belong to that company. We are belong to Christ. We work for that company, tapi at the bottom of the heart is not we work for that company, but at the bottom of our heart, we work for God. It change dalam banyak hal. Tadi kalau misalnya saudara bayangkan, saudara masuk pekerjaan yang you're gonna have all the sharing of the company at the end. Saudara kerja dengan integritas, dengan semangat, because you have a hope bahwa you do it out of your relationship with God. Waktu-waktu yang kayaknya gak enak, saudara, kita punya anugerah untuk move on, carry on, because God is with us. So the dignity of our work, the dignity in work, is not because of what we do, but because whose we are. Dan saudara, apapun yang posisi, kerjaan, nama perusahaan, berapa besar, berapa kecil, the dignity of your work, of who you are, is not based on posisi, tapi bahwa karena saudara adalah milik Kristus. Saudara punya inheritance. This connects the second point is this. Jadi kita melakukan ini semua kita kerja karena kita milik Kristus. Tetapi ada hal yang lebih dalam yang saya mau kita lihat sama-sama adalah berkaitan dengan identitas. Kadang kita berpikir kalau karir saya oke, gaji saya luar biasa, I feel good, I feel secure, gitu ya. Beberapa teman-teman di sini mungkin ada yang punya usaha, I think my business okay, it's fine, it's okay. So we have a sense of our security or identity in the things that we do. Sedikit banyak, Paulus bilang, kamu lakukan itu, apapun kerjaan kamu, lakukan itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Jadi bukan cuma kerjaan, tapi ini juga ya kerjaan, ya pelayanan. Tapi by the way, di dalam, kalau saudara baca di Perjanjian Lama, di Alkitab, kata melayani, serving, worship, itu kadang diterjemahkan dari satu kata yang sama. Jadi sometimes interchangeable. Jadi konsep di Alkitab itu sebenarnya penyembahan, pelayanan kita, kerjaan kita, service kita, itu semuanya adalah bentuk penyembahan kita. Dan di dalam Rasul Paulus bilang ini, apa yang kamu kerjakan, kerjakan dengan segenap hatimu, karena kita punya kecenderungan untuk meletakkan identitas kita kepada pekerjaan kita. Hal ini terjadi sedikit banyak karena filosofi Yunani yang mengatakan, I think Aristoteles ya bilang gini, kalau kamu kerja itu kerja yang mulia itu kerjaan yang pakai kreativitas, pakai otak kamu ya. Kalau kerjaan yang pakai otot, pakai tenaga, itu kurang mulia. Jadi sedikit banyak kita mulai lihat, kita sebagai manusia, kita mengukur keberhargaan kita dari
financial return dari pekerjaan kita. Kalau seandainya pekerjaan kita yang kita lakukan tidak diukur dari salary atau apa yang kita dapatkan, coba kita sudah bayangkan gini, kalau misalnya tidak ada yang membersihkan rumah kita, kita tinggal di sana, kalau gak ada yang bersihin rumah kita, ya kita bersihin sendiri. Tapi kalau kita tidak bersihkan sendiri, kita membayar seorang untuk membersihkan itu, melakukan itu. Kalau gak ada yang melakukannya, kita tinggal di situ, kita bisa jadi sakit, lalu kita bisa mati gitu ya, pada akhirnya. Tapi kalau seandainya tidak ada yang mau melakukan pekerjaan tersebut, kita nggak punya kehidupan yang selayaknya harus kita hidupin, gitu ya. Artinya harus yang bersihin, harus yang lakukan itu. Artinya pekerjaan seberapapun kelihatannya berharga nggak berharga secara finansial, pekerjaan itu mulia. Pekerjaan itu punya dampak di dalam kehidupan kita. Di Kejadian 2 ayat 15, kenapa Alkitab juga memberikan perspektif yang penting buat kita, karena pada awalnya pekerjaan itu dikasih sama kita di Taman Firdaus sebelum manusia itu dalam dosa. Jadi pekerjaan itu bukan kutukan, bukan kayaknya ini udah nih gua hari Senin sampai Sabtu, ada sampai Minggu gitu ya, nggak selesai kerjaannya udah nih emang kutukan gitu ya. Bukan, saudara. Tuhan kasih kita pekerjaan sejak awalnya, Dia mau kita mengekspresikan kreativitas, karya, pekerjaan yang Tuhan percayakan sama kita. Entah itu yang menggunakan intelektual kita, kreativitas kita, atau beberapa dari sini kita menggunakan otot kita, atau beberapa dari sini mungkin kombinasi dari keduanya, suka nggak suka, somehow apapun pekerjaan kita yang Tuhan percayakan, itu mulia karena Tuhan desain itu buat kita. Yang lucunya kan Tuhan nggak bilang gini di Kejadian itu, kata di Taman Eden, just enjoy the garden. You have to work it and keep it. Dan ada ayatnya kan, bekerja proporsinya ya, ada hari Sabat gitu ya. Well, kalau dari Alkitab kerjanya Senin sampai 6 hari, 1 hari istirahat gitu ya. Puji Tuhan kita punya ekstra kalau Sabtu gitu ya. Tapi intinya ada porsi dalam kehidupan kita yang Tuhan panggil untuk kita bekerja, untuk kita lakukan sesuatu di dalam panggilannya. The second ya kita ini adalah bahwa kita tidak akan punya meaningful life kalau kita nggak punya pekerjaan, kita nggak kerja. Makanya orang-orang yang nggak punya kerjaan punya kesulitan di dalam harga diri dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, kita juga tidak bisa membuat pekerjaan kita menjadi makna kehidupan kita. This is a reminder for us. Ada teman-teman mungkin yang kerja sampai nggak punya waktu keluarga, nggak punya sampai, there's maybe a time. Jujur saya juga ada waktu lagi depan saya, I have to take a break. I have to press the pedal of brake gitu ya. RPM kalau mobil itu nyetir, RPM-nya dari merah gitu ya. Merah dari sisi hubungan sama keluarga, hubungan sama anak-anak, sama kesehatan juga gitu ya. There's a part that kita nggak bisa membuat makna kehidupan kita semata-mata dari pekerjaan kita. This is the beautiful part yang saya mau kita tangkap sama-sama. Kalau kita baca di Mazmur 127, dikatakan gini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Dikatakan, the Lord builds, and then the Lord watches over the city. Pertanyaannya, kalau ayat ini terjadi, well, di satu sisi ini punya makna kiasan, tetapi juga kalau kita renungkan lebih lanjut, if we ponder it further, how the Lord builds, how the Lord watches over the city. Kita tentu nggak ngelihat dia turun dari langit, pakai baju berjaga-jaga, dia pakai numpukin bata sama semen gitu ya. How the Lord built the city. The Lord built the city through the people. Jadi
the work sebenarnya cara Tuhan, desain Tuhan untuk memberikan penyediaan bagi kita dan juga untuk kita sebagai umat manusia itu berhasil bertumbuh. Jadi di dalam pekerjaan saudara, how do you provide? How God provide for you? God provide for you buat dalam hal ini mungkin in your work. God provide for you through the work of the owner of the company start the business and you are in there. So that's provide. You bring provisions for what? For your work karena saudara bekerja. So somehow that's God designed to provide for us. Dia nggak tiba-tiba dari langit. Saya belum pernah sih jujur melihat tangan Tuhan cek buka tiba-tiba datang makanan gitu ya. Nggak kayak gitu. Mostly datang dari ada orang yang memberi lewat tangan orang lain, lewat buat teman-teman di sini. How God provide for you? Lewat sales, buat teman-teman sini yang sales punya target, nyampe sales dapat komisi. Buat teman-teman di sini dapat job atau work, gitu ya. Ada project, berapa hari kita salary. Intinya God provide us through that. The moment we can see that, kita bisa lewati pekerjaan kita, knowing that this is the provisions that come from the Lord. Satu sisi, God provide juga buat dalam hal ini, mungkin kita dipanggil untuk memberi. God provide other people through our life because kita bekerja. Saya ingat cerita lucu jadinya. Okay. Ini satu hari ada satu pastor, nggak maunya pastor ya, supaya gampang. Pastor punya keluarga punya kucing, baru punya kucing kecil gitu. Nah mereka main lucu gitu. Ada satu hari udah mereka coba taruh di pohon di halaman rumahnya gitu ya, main set gitu. Udah paling rantingnya udah paling ujung, mau turun gantung mau turun nggak bisa gitu kan. Nah panik gitu, wah gimana ini, waduh mau keluarnya lu gimana, lu mau naik, kucingnya nyangkut di situ nggak bisa turun. Lalu pastornya bilang, it's okay, I have an idea. Lalu dia bilang, dia pakai mobil, diikat pakai tali rantingnya, terus diikat ke mobil, terus mobilnya ditarik. So dia bilang nanti kalau ditarik kan dahannya makin lama makin turun, nanti kucingnya bisa ditolong, gitu kan. Sudah turun, jadi dia setir turun, makin turun, gitu. Tiba-tiba, talinya putus, gitu ya. Terus kucingnya, gitu ya. That's it. Oh, the end of story gak? Okay. Lalu, ini parahnya. 2 minggu kemudian, sebenarnya dia diundang sama tetangganya. Pas dia diundang tetangganya, dia lihat, ada kucing, gitu kan. Kayaknya kucing yang sama persis ya aku punya, gitu kan. Kan mau ngomong, mau bilang kucing aku kan dia enak, ya kan. Dan dia bilang, wah kamu punya kucingnya cantik banget ya, lucu banget gitu. Iya, tahu nggak pastors, kamu nggak bakal percaya, oke? Gimana, oke? Terus pastinya, ini kamu punyanya udah lama, oh baru kau punyanya, oh oke, confirm gitu kan, ini kucing aku nih gitu kan. Nah terus, oh pastor kamu percaya nggak? Kamu nggak bakal percaya yang terjadi sama kita. Jadi ceritanya gini. Jadi selama udah berbulan-bulan itu anak aku nangis, ngerengek terus gitu kan. Mama, aku pengen punya pet, aku pengen punya kucing gitu kan. Ayo dong beliin, ayo dong kita pengen punya kucing, please lah gitu kan. Coba enggak boleh, enggak bisa, enggak. Pokoknya orang tua sebagai banyak orang tua gitu kan. Enggak jangan nih. Sudah. Satu dia pastor buat kau percaya enggak? Satu waktu dia sudah rengek itu udah enggak tahan. Kita di halaman rumah. Kita bilang, pokoknya gini deh, kamu udah gak tahan. Kalau misalnya kita berdoa sekarang, Tuhan kirim kucingnya dari langit, kita boleh punya kucing gitu kan. Pastor percaya gak apa yang terjadi sama kami kayaknya. Oke, hari itu kucingnya mendarat gitu kan. Well, kita mungkin pikir, sudah Tuhan jawab doa kami Pastor. Ada kucing nyampe gitu ya. Di satu sisi, kayak saya pikir, well, it looks like coincidence. Tuhan jawab doa.
Tuhan kirim kucingnya dari langit. Iya juga gitu ya. Tapi sebenarnya dari tetangga sebelah yang somehow nyampe gitu kan. Dan saudara bayangkan kehidupan kita juga somehow melalui apa yang kita lakukan kita jadi berkat. Tapi this is not an accident. Bukan sebuah kecelakaan, tapi sebuah desain yang Tuhan udah rancang. Waktu kita bekerja, kita produce. Let's become more provisions for us. Kadang kita pengen cepatnya exit aja, aduh kayaknya nggak tahan. But that's how God provide for us di dalam pekerjaan kita. Just want to encourage kita, buat teman-teman di sini. That's how God provide for you. That's how God design. Lastly, this makes us have a different way do our works, how we do our work. Karena Tuhan kita bekerja dengan tulus hati, kita dipanggil bekerja dengan segenap hati, kita dipanggil untuk bekerja dengan kenyataan bahwa Dia adalah Tuhan kita. I just want to end with this. Dibilang, Masters, be just and fair to your slaves. Remember that you also have a master in heaven. So the key adalah, it's not because kamu punya bos, kamu punya atasan, atau kamu jadi atasan, tapi at the end is the true masters of everything, of everyone, is God Himself. Dan Rasul Paulus bilang ke semua, practically all jajaran, kalau dari korporasi itu, dari direksi, komisaris, semua sampai di clearing service, that hey, at the end of the day, Jesus is your master. We do what we do because He is our masters. So this gives us a different way to see faith in our workplace. I say it as a lens, gitu ya, lensa yang membuat kita melihat segala sesuatunya berbeda. Beberapa waktu lalu, jujur sama teman-teman di sini, ya mungkin sekitar 1 tahunan belakangan, mata saya ternyata sudah mulai ada plusnya. Gitu ya. Baca kok makin susah, fontnya udah makin digedein, kok makin nggak kelihatan, gitu ya. Jadi seperti biasa, karena saya so tahu, gitu, ya udahlah kira-kira, gitu kan. Lalu saya beli kacamata yang di online, gitu ya. Kalau sudah teman-teman yang isi ke rumah saya, istri saya komplain, anak-anak saya, kacamata kamu banyak banget, gitu kan. Karena kacamata 5.000, udah masa beli cuma 1 ya 10 gitu kan. 1 di kamar mandi, 1 kalau misalnya perlu baca di samping tempat tidur, 1 kalau misalnya perlu di mobil gitu kan. 10, lalu saya baca kayaknya sampai akhirnya saya bilang, udah kamu jangan beli kacamata gitu deh. Udah beli kacamata yang pergi ke toko kacamata, dites gitu kan. Ternyata kanan kiri preskripsinya nggak sama. Saya pikir sama persis, ternyata tidak sama. Gitu kan. Jadi nggak nyaman dalam banyak hal. Sampai akhirnya udah pergi ke toko kacamata, bikin kacamata yang beneran yang kamu bisa baca gitu ya. Setelah saya pakai itu, oh ternyata beda banget gitu ya. Yang kacamata bener untuk di-prescribe atau kacamata yang ya udah gitu, teman-teman yang di kantor tuh gitu, kacamata Mr. Agus banyak banget gitu ya. Karena gitu belinya satu kali pengiriman 10 items gitu kan. Nah, kalau kita tahu siapa yang memiliki kita, kita akan menjalani pekerjaan kita dengan lensa kacamata yang berbeda. Mungkin situasinya masih sama, tapi jadi beda. That's what living by faith in workplace is. Number 1, saya mau mengajak kita, let's use the gospel lens. Atau kita menyadari, saya itu bukan apa yang saya lakukan, tapi saya itu adalah siapa yang memiliki saya, whose I belong to. Jadi waktu kita kerja, the boss sometimes gak enak, sometimes we have a wonderful boss, praise the Lord, but at the end of the day, keberhargaan kita bukan karena pencapaian kita, tapi karena ada seorang pribadi yang mau mati bagi kita, apapun pencapaian kita, dan Dia adalah Tuhan sendiri. Jadi waktu kita melayani di pekerjaan kita melayani karena kita miliknya. Yang kedua, living by faith talks about our orientations. We are called to see more than just our paycheck and profit. Karena pokoknya akan dapat ya sekedar dapat paycheck aja ya, dapat
gaji, dapat salary, dapat income, dapat profit. Tapi kita let go of our integrity, kita let go of our relationship, kita have a conflicts and everything. Di sini kita bilang, no. You see that you're going to have inheritance and rewards. When it comes to inheritance, kita punya inheritance not because of our performance, but because of our relationship. Jadi istilahnya kalau teman-teman di sini yang punya inheritance yang kita mau berikan itu kepada anak kita misalnya, bukan karena performance mereka bagus, tapi karena memang mereka itu anak kita. They are karena relationship. This is the call yang Tuhan panggil untuk kita miliki, lensa yang kita miliki dalam pekerjaan kita. We have something more than just our paycheck. We have inheritance and reward. First, relationship with God. Tetapi, above all else, we have more than just money. We have Christ as our master. Lastly, this is challenge us to think more than just good enough to get paid. Yeah. This is challenge us to see that our work, we are called to be excellence as worship. Jadi kita excellence bukan karena bos kita lihat, gitu ya, but because we have our master eyes sees us, yaitu matanya Tuhan lihat kita. And the most important person in the workplace is not me, but God. Makanya kita bisa lakuin all our work with excellence. Jadi I want to close this, saudara. Di dalam pekerjaan saudara, in every situations, not every situations is easy, not every situations is fun. Some situations very challenging, some situations we are being stretched. Tapi kita bisa hidup dengan iman, living by faith, because God call us to be there. Buat teman-teman yang kuliah, sama juga, saudara, pekerjaan saudara adalah kuliah, belajar, gitu ya. You are going to be excellent in a lot of ways because Christ is our masters. As we worship, saya mau ambil waktu ini untuk kita menyembah and reflect some questions. Apakah kita melihat keberhargaan kita, seberapa meaningful kita karena semata-mata financial return yang kita terima? Apakah keberhargaan kita terikat kepada pencapaian kita? Kadang ini membuat rasa kita kurang karena kita tidak mencapai kesuksesan finansial, kesuksesan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mengatakan bahwa it's not what you do, it's because you are belong to me. The other part, biar firman-Nya mengingatkan kita akan sikap kita. What is our attitude toward our work? Apakah kita just want to barely make it? Atau sometimes kita pikir I'll just go through it so that I can escape. Tuhan ingatin kita, that's the work that you have is part of God's design to provide and to flourish you in the calling that He has for you. Dan saya berharap ini memberikan kita the biblical perspective for our work as well as ministry. Karena kita menunggu untuk melihat bahwa pelayanan itu nanti setelah kita selesai kerja, hari Sabtu dan Minggu kita pelayanan. Yes, that's okay. Tapi pelayanan itu juga berarti di dalam tempat pekerjaan kita. Saudara bayangkan
kita sebagai gereja Tuhan, see our work as our ministry, as a place of service. The marketplace will see the integrity of the Lord. The marketplace will see what does it mean to see an excellence. And the marketplace would find hope. Oh, ada orang-orang yang hidup dengan integritas. That's mean we can do it. But at least when they don't have hope, they know the people who have hope in their workplace. As we worship, saya mau mengizinkan untuk Roh Kudus menjamah kita, to remind us, so we can be grateful for our work. Let's worship. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, there's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Kami berserah. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, and nothing else matters, only you. Nothing in this world will do. What can compare to you, Lord? 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. And we say nothing else matters, and nothing in this world will do. It's only you, Jesus. You're the center. We declare everything revolves around you, Jesus. You have the center of it all. Oh, the center of it all. Oh. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk setiap pekerjaan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau menerima dengan iman, Tuhan, bahwa Kau menyediakan, you provide, Lord, for us through the work that you entrusted us. It's not only that you provide us, Lord, but you call us to be excellence. Tuhan, kami menerima dengan iman, to be excellence in the work that you entrusted to us, Lord. Tuhan, kami menerima dengan iman, Lord, to live by faith in our workplace, to show integrity, to show wholeheartedness, to live, to work in excellence because you are with us, Lord. Because we are belong to you, Lord. Tuhan, kami juga mau berdoa. Kami mau bertobat kalau selama ini kami mengukur keberhasilan kami dari apa yang kami capai dalam pekerjaan kami. Ajar kami, Tuhan, untuk melihat kepada Engkau. Izinkan kami untuk terus melihat kepada Engkau. Bukan pencapaian-pencapaian kami, bukan tekanan dunia, tapi karena Engkau menyertai kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, bahwa kami menjalani pekerjaan kami karena anugerah yang dari Engkau. Thank you, Jesus, that you are truly our Master's Lord, above all else. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen, amen, amen.
pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pastor Agus, firman yang disampaikan sangat memberkati kita semua. Ada beberapa hal yang saya dapatkan dan saya pelajari pada hari ini, bahwa saya sendiri sebagai seorang employee, saya diingatkan kembali bahwa siapa sesungguhnya yang kita layani, siapa sesungguhnya yang kita servis, kita lakukan di dalam pekerjaan kita, sesungguhnya adalah Tuhan kita. Beberapa waktu mungkin juga kita melihat ya, bahwa secara fisik bos kita, atasan kita adalah seseorang yang kita harus obey, kita layani dia, kita memberikan yang terbaik buat dia. Tetapi satu hal yang harus terpatri dalam pikiran saya buat kita semua juga adalah Jesus is our master. Jadi kita melayani dia. Sometimes we feel like kayak kita tuh nobody di kantor gitu kan. Tetapi tetap kita lakukan semata-mata tidak untuk manusia, tetapi semata-mata untuk Tuhan kita. So tetap berikan yang terbaik untuk pekerjaan kita, karena Tuhan akan memberikan bagian yang terbaik dan waktunya untuk kita semua. Baik, selamat datang dan selamat hari Minggu untuk setiap jemaat yang hadir beribadah bersama-sama di Gereja Every Nation Serpong. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja-gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Saya akan membacakan beberapa pengumuman pada hari ini. Yang pertama, kami ingin mengundang Anda untuk mendaftar di kelas Leadership 113 atau L113, di mana kelas ini merupakan kelas pelatihan kepemimpinan yang diadakan selama 10 bulan yang dirancang untuk mempersiapkan dan memperlengkapi para pemimpin life group serta para pemimpin masa depan di gereja lokal masing-masing agar semakin efektif dalam menjalankan peran pelayanan. Mari ambil langkah untuk bertumbuh dan diperlengkapi bersama. Adapun pendaftaran kelas dibuka hingga tanggal 31 Maret 2026, dan apabila Bapak Ibu dan Saudara sekalian memiliki pertanyaan seputar gambaran materi, biaya, serta frekuensi kelas, dapat ditanyakan kepada Pastor Agus atau Pastor Justin. Informasi dapat kita lihat di dalam slide berikut ini. Dan kemudian yang kedua, kami juga ingin mengundang Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian untuk menghadiri pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 8 malam. Pertemuan doa akan berlangsung secara onsite di Ruko Saintia Residence nomor 6 dan juga dapat diikuti secara online melalui Zoom. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memuliakan Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kita. Persembahan dapat diberikan secara transfer ke nomor rekening yang ada di layar ataupun secara tunai. Adapun firman Tuhan yang mendasari offering kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Baik, kita akan berdoa untuk offering kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu-waktu ini. Kami berada di sini pada hari ini ya Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau bersama dengan saudara-saudara seiman kami lainnya ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau memberi. Ya Tuhan, biarlah kami belajar untuk mendengarkan suara-Mu, untuk kami tahu apa yang harus kami berikan dan berapa yang harus kami berikan. Biarlah kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya untuk Engkau. Sehingga biar pemberian ini untuk memperluas kerajaan-Mu dan Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, biar ada hati yang bersukacita pada saat kami memberi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
mengucap syukur bahwa Kau Allah yang hidup, Kau yang Allah yang memanggil kami untuk hidup di dalam iman kepada Engkau Tuhan, di dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam apa yang kami lakukan, dalam bisnis kami Tuhan, bahwa Kau Allah yang hidup. Kami berdoa biar Kau menyertai kami, Kau menuntun kami Tuhan dalam pekerjaan kami, biar sungguh kami melihat penyediaan, tuntunan, dan juga kami menjadi terang di tengah-tengah pekerjaan kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah damai sejahtera dari Tuhan. Pulanglah berjalan di dalam iman, di dalam pekerjaanmu, di dalam kuliahmu, di dalam bisnismu, di dalam apa yang Tuhan percayakan kepadamu, bahwa sungguh engkau berharga karena Kristus telah mati bagimu. Terimalah berkat, dan juga berkat untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah pekerjaanmu, menjadi excellence di dalam apa yang Tuhan panggil untuk kau lakukan. Pulanglah dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata, Amen and Amen.